Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ikhwatal iman, uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali materi silsilah daripada kajian adab. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang bagaimana interaksi dan adab-adab interaksi sesama teman dan adab-adab berkawan. Teman-teman sekalian, alhamdulillah ada sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang lain. Hadis ini adalah hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita sebagai sebuah kaidah. Dan kaidah ini adalah kaidah yang betul-betul terjadi dan terbukti dalam keseharian kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat sebuah perumpamaan. Dalam hadisnya beliau mengatakan, innaman nasu kal ibilil mi'ah. Innaman nasu kal ibilil mi'ah. Sungguhnya manusia itu seperti 100 ekor unta, la takadu tajidu fiha rahilah. Bahwa mencari sahib, mencari sadiq, mencari teman yang setia, teman yang yadulluka ala Allah, kal ibilil mi'ah la takadu tajidu fiha rahilah. Bahwa perlu kita ketahui teman-teman, tidak semua unta itu bisa ditunggangi. Tidak semua unta itu bisa dikendarai, meskipun sama jenisnya, sama tingginya, tetapi tidak semuanya kemudian kecepatannya, kesehatannya itu sama. Artinya apa? La takadu tajidu fiha. Kadang bahkan dari 100 unta cuma 1 ekor mungkin, cuma 2 ekor mungkin yang boleh, yang baik untuk ditunggangi. Wa hakadzan nas, seperti itu juga saudara, seperti itu juga teman, seperti itu juga seperti itu juga shadiq, sahabat. Bahwa dari banyaknya orang yang kita kenal, kita seleksi, tidak semuanya bisa dijadikan teman yang betul-betul teman. Ada mungkin yang sekedar kenal, ada mungkin yang saling sapa saja, ada mungkin yang kenal karena tetangga, tetapi memilih teman yang betul-betul teman, dalam tanda kutip teman, sebagaimana teman yang harus kita cari dalam kehidupan kita, itu tidak sembarangan. Kita harus punya kecerdasan dalam memilih teman. Kita harus punya cerdas-cerdas dalam memilih teman. Ikhwah sekalian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu gambaran. Sebelum kita berbicara tentang adab interaksi bersama, yang pertama adalah adab dalam memilih teman. Karena teman itu as-sahibus sahib. As-sahib, sahabat, sahib, menarik. Anda berteman dengan orang yang rajin baca Quran, maka dia akan menarikmu untuk rajin baca Quran. Anda berteman dengan orang yang suka bermain sepak bola, maka dia pun atau kamu pun, engkau pun akan menjadi suka main bola. Kalau tidak suka main bola, paling tidak akhirnya suka untuk nonton bola karena diajak untuk menonton bola. Kalau Anda berteman dengan orang yang suka mancing, maka kamu pun juga akan hobi memancing. Kalau Anda berteman dengan orang yang, mohon maaf, misalnya perokok, maka kamu juga akan ikut merokok. Dan ini terbukti. Silahkan tanya orang-orang yang merokok, rata-rata jawabannya apa? Rata-rata ketika ditanya mengatakan bahwa saya merokok karena hari itu saya diajak oleh kawan saya,
atau karena semua teman-teman saya merokok, atau karena saya nggak enak, saya sendiri tidak merokok sedangkan teman kantor merokok semua, akhirnya saya pun merokok. Itu pentingnya dan kecerdasan, pentingnya memilih dan menyeleksi teman. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya teman yang ideal, teman yang ideal dalam Islam itu luar biasa syarat-syarat dan ketentuannya. Tidak sekedar teman. Kalau menurut kita teman itu ya yang kita kenal, yang tinggal sekamar, yang pernah jalan bareng, itu teman. Tapi sebenarnya makna teman itu lebih dari itu. Karena teman itu atau shadiq atau shadaqah itu adalah seharusnya adalah syafaat kita atau jalan kita untuk menuju surga. Itu sejatinya teman. Dan kita yang akan kita bahas tentang teman seperti ini. Bukan sekedar teman yang kita kenal, tetapi teman yang kemudian menunjukkan kita jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, menggandeng kita untuk bersama-sama nanti mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak ada naungan kecuali naungan diantaranya adalah daripada sahabat yang memberikan syafaat kepada temannya, kemudian mengatakan kepada Allah nanti di akhirat, ya Allah, aina fulan, di mana temanku, dulu pernah bersamaku, dulu pernah aku doakan, dulu pernah membimbingku, menasihatiku, di mana dia? Ya Allah, berikanlah kepada dia syafaat untuk bersama-samaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang imam ketika ditanya tentang apa definisi tentang sahabat yang baik itu, maksudnya adab kita dalam mencari teman seperti apa, beliau mengatakan, inna sadiqal haqqi man kana ma'ak, inna sadiqal haqqi man kana ma'ak wa yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idza ribaz zamanu sadda'ak syattat fihi nafsahu liyajma'ak. Artinya, inna sadiqal haqqi, sungguhnya teman yang betul-betul teman, man kana ma'ak, yaitu orang yang bersamamu, membersamaimu secara fisik, atau kalau tidak secara fisik membersamaimu dalam doa dan dalam munajatnya kepada Allah. Itu teman yang benar. Jadi teman bukan sekedar yang sering bersama tapi tidak pernah mendoakan. Teman sejati adalah teman yang mendoakan saudaranya bi zahiril ghaib. Dan ini adalah kulturnya orang-orang salafus saleh dulu. Di antara mereka ada yang menuliskan sampai berapa ratus nama temannya dan dibacakan satu persatu dan disebutkan namanya di setiap salatnya. Itu betul-betul orang yang faham tentang apa arti persahabatan. Inna sadiqal haqqi man kana ma'ak, sungguhnya teman yang betul-betul teman adalah orang yang membersamaimu dalam doa-doanya. Wa yadurru nafsahu liyanfa'ak, dan dia itu membahayakan dirinya atau bisa memudaratkan dirinya supaya memberikan manfaat kepadamu. Saya ulangi, wa yadurru nafsahu liyanfa'ak. Teman yang sejati itu adalah ketika teman wa yu'thiruna, dia mendahulukan maslahat, manfaat kepada kamu, bahkan terkadang daripada dirinya sendiri. Bahkan terkadang siap untuk menanggung rugi, siap untuk menanggung sedih, siap untuk menanggung sesuatu yang memberatkan dan membahayakannya demi agar sahabatnya selamat dan aman. Apakah di antara kita ada yang seperti itu? Ini adalah definisi, ini adalah syarat bahwa teman yang benar seperti itu. Siap untuk pasang badan, siap untuk menderita, yang penting saudara seimannya bahagia. Ini syarat yang kedua. Kemudian apa lagi dikatakan? Wa man idza ribaz zamanu sadda'ak. Teman yang sejati adalah teman ketika zaman itu membuat kita dalam keraguan, zaman membuat kita dalam kesusahan. Sadda'ak, maka dia maju tampil di gelanggang terdepan agar membuat zaman, agar membuat waktu itu nyaman untuk kita. Syattata fihi nafsahu liyajma'ak. Dia cerai-beraikan dirinya liyajma'ak, agar kamu itu tetap utuh dan tetap berdiri kokoh. Itu hakikat daripada pertemanan ikhwah fillah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi di awal ini kami ingin mengulangi, sebelum kita berbicara tentang bagaimana ada pertemanan
yang tidak kalah penting adalah adab dalam memilih teman. Karena teman itu jannatuka au naruk. Karena teman itu bisa menjadi sebab surgamu atau bisa menjadi sebab nerakamu. Maka ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, al-mu'min mir'atu akhihi. Mukmin itu adalah kaca, cermin bagi saudaranya. Artinya apa? Ingin lihat dirimu, maka lihatlah siapa temanmu. Ibarat cermin, kalau kita bercermin, kita ingin melihat diri kita, gagahkah, sudah rapikah, sudah berjerawat atau tidak, kita sudah sisir rambut atau belum, kita lihat kaca. Sama seperti itu, seseorang itu dinilai dari temannya. Tidak perlu. Jadi misalnya begini, ada orang ingin kita nilai, maka lihat siapa temannya. Kalau bertemannya dengan orang-orang yang pemabuk, maka dia tidak jauh-jauh bisa dihukumi sebagai pemabuk. Illa man rahimallah, kecuali orang-orang yang betul-betul mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara syarat-syarat pertemanan. Jadi mencari teman paling tidak ada 5 hal. 4 atau 5 hal yang harus ada di depan mata dan di dalam pikiran kita. 5 syarat. Yang pertama, bahwa idza ra'aitahu yuzakkiruka billah. Teman yang sejati adalah teman yang kalau kamu lihat dia, kamu ingat Allah. Bagaimana itu? Ada seperti itu. Ada orang-orang yang kamu lihat bikin kamu marah. Ada orang yang mukanya kamu lihat saja sudah tidak suka. Maka dalam mencari teman yang sejati, yang pertama, in ra'aitahu, kalau kamu lihat dia, yuzakkiruka billah. Dari gaya ngomongnya, dari tutur katanya, dari jalannya, dari perangainya, dari ibadahnya, yuzakkiruka billah. Jadi lihat mukanya, ingat akhirat saja. Itu teman yang paling baik. Yang kedua, in ra'aitahu yuzakkiruka billah wa an yadullu 'ala Allahi haluh. Ini agak mirip-mirip bahwa keadaannya, aktivitasnya yadulluka 'ala Allah, membuat kamu itu semakin tahu, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an yazidaka fil ilmi mantiquh. Teman yang sejati adalah an yazidaka fil ilmi mantiquh. Pembicaraannya itu tidak ada yang kamu dapatkan darinya kecuali ilmu. Dan ini insya Allah akan banyak kita dapatkan, akan banyak kita lihat, dan kita bisa seleksi ketika kita dalam asrama bersama dengan teman-teman. Maka orang yang tidak ada pembahasannya kecuali seputar pelajaran, murajaah, mutala'ah, nasihat, semangat, motivasi, ini adalah teman yang baik. Kemudian in yaraka ghafilan zakkarak. Ketika melihat kamu lalai, melihat kamu futur, maka dia datang memberikan nasihat dan motivasi. Bukan malah mengajak untuk bersama-sama lalai dan futur. Ini kan kadang ada terjadinya seperti itu. Jadi ada orang yang melihat dirinya itu futur, mencari juga teman yang sama-sama futur. Tidak berkumpul kecuali sesama jenisnya. Ini tidak seperti itu. Jadi mencari teman, kalau kita futur maka carilah teman yang bisa memberikan, menghilangkan kefuturan kita. In ra'aka ghafilan, teman yang baik ketika melihat kamu lalai, melihat kamu lemah, melihat kamu futur, zakkarak, maka dia mengingatkanmu, meluruskanmu, menasihatimu, tentunya dengan nasihat bil mahabbah, nasihat dengan kasih sayang, face to face, arba'a ayun, 4 mata, langsung ya, wajhan biwajhin. Ada juga orang yang mungkin niatnya baik menasihati, tapi menasihatinya dengan cara gosip. Ini bukan teman yang baik. Ketika ada orang yang menasihati kita tapi tidak langsung kepada kita, tetapi menasihati lewat orang lain, atau melapor kepada orang lain, melapor kepada guru, melapor kepada pengasuh, tanpa menyampaikan dulu nasihatnya kepada kita. Itu tentang in ra'aka ghafilan zakkarak wa in ra'aka zakiran a'anak. Dan yang terakhir, teman yang baik in ra'aka zakiran, melihat kamu itu dalam ketaatan, a'anak, dia mendukungmu, dia membantumu, dia menopangmu.
Karena ada juga orang bukan teman yang baik ketika dia iri, dia sakit hati, dia panas sendiri ketika melihat ada temannya misalnya yatafawwaq fil ilm. Ada temannya yang semakin temannya yang rajin, temannya yang soleh, temannya yang mujtahid, maka dia panas, dia tidak suka karena ingin agar dia lebih tinggi, lebih rajin daripadanya. Ini teman yang tidak baik. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, itu adab kita dalam memilih teman. Nah, sekarang kita ini ikhwah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan dipilihkan teman bersama. Artinya apa? Kita yang ingin mendaftar, yang ingin tinggal berasrama, bergabung di Sekolah Tinggi Ilmu Hidayatullah ini, kita tidak ada pilihan. Jadi teman itu memilih. Tetapi terkadang ada teman yang mana kita dipaksakan agar tinggal bersama dengan teman tadi. Kalian ketika mendaftar di sini belum kenal satu sama lain, tidak tahu satu sama lain, tapi harus berteman dan saling mengenal di sini karena tinggal bersama satu angkatan. Taib ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah, ada yang ganggu telepon ini. Taib ikhwas sekalian, bahwa saya lupa. Taib, karena kita di sini tinggal bersama. Semua orang harus kita kenal, tapi tidak semua orang harus menjadi teman, seperti mana teman yang kita sebutkan tadi. Memilih teman itu tidak sembarangan, cerdas memilih teman, tetapi bukan berarti meninggalkan dan jauh daripada yang lain, ikhwas sekalian. Maka kita akan membacakan di sini beberapa adab-adab ketika kita tinggal bersama dengan kawan-kawan yang tinggal bersama kita dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Tentunya harus ada adab-adab yang kita jaga, baik itu dia nanti atau mereka nanti menjadi teman karib atau teman hamim, teman setia, teman dekat kita, atau menjadi teman yang biasa karena tinggal bersama. Tapi semuanya tetap harus ada adab-adab yang dikedepankan, ikhwas sekalian rahmati Allah. Di sini saya akan membacakan kepada kita tentang adab-adab yang dituliskan oleh Imam Al-Ghazali dalam sebuah kitabnya yang berjudul Al-Adab Fid Din. Ada 10 adabul ikhwan, adab persaudaraan, adab pertemanan. Kita akan bacakan satu-satu sambil kita jelaskan. Yang pertama, al-istibsyar bihim 'indal liqa. Ketika tinggal bersama, maka seseorang yang beradab itu ketika dia bisa menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ini wallahi ikhwas sekalian sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting, dan ini menyangkut kepada pertemanan kita dalam jangka yang panjang. Ketika orang itu tidak bisa melatih dirinya untuk tersenyum, itu tanda kiamatnya telah datang. Kiamatnya telah dicepatkan. Kenapa? Karena ini sir, ini rahasia. Rahasia pertemanan, rahasia kebaikan, rahasia segala kebaikan. Karena memang senyum itu adalah sedekah. Kalau kita tidak mampu untuk bersenyum, maka jangan harap kita akan memiliki teman. Senyum itu mudah. Tinggal tarik saja mulut sedikit, itu sudah tersenyum. Meskipun ada sebenarnya senyum itu 2 macam. Ada senyum beneran, ada senyum basa-basi, ketahuan. Tapi tetap namanya tersenyum itu insya Allah. Senyum itu memperpanjang umur, kata orang. Senyum itu sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Orang Cina itu punya kaidah. Kenapa orang-orang Cina itu sukses kebanyakan berdagang? Mereka bilang begini, kalau tidak bisa tersenyum, maka jangan buka toko. Kalau tidak pintar senyum, maka jangan buka toko. Nah, kita katakan, kalau tidak bisa untuk memperbanyak senyum dan mengurangi cemberut, maka jangan harap punya teman yang banyak. Ini rahasia yang pertama, bahwa menunjukkan rasa gembira ketika bertemu. Ada orang itu, Masya Allah, ya mungkin bawaannya seperti itu. Tapi sebenarnya senyum itu bisa dilatih. Senyum itu seperti yang lain.
Orang dari lahir misalnya bawaannya keras, bisa dilatih untuk lembut. Karena Rasulullah mengatakan al-hilmu bit-tahallum. Kelembutan itu karena latihan untuk lembut. Orang yang perangainya marah, selalu marah, bisa dilatih. Al-ilmu bit-ta'allum, sebagaimana ilmu itu juga dari belajar, demikian juga mungkin senyum. Al-ibtisamu bit-tabassum. Senyum itu, ini kaidah saya tentunya. Senyum itu bisa dilatih dengan banyak-banyak. Ya biar dibilangin orang-orang gila. Atau kenapa kok senyum terus, tapi nggak apa-apa, ini latihan. Diniatkan senyumnya itu untuk sedekah. Jadi setiap bertemu dengan saudara, teman sekamar, teman seangkatan, ustazah, adik kelas semuanya, maka biasakan untuk tersenyum. Orang yang tersenyum itu lapang hatinya, enak pikirannya, gampang menghafalnya. Tapi orang kalau yang cemberut terus mukanya, kurang tersenyum, pertama cepat tua itu pasti. Cepat tua, kemudian yang kedua yang membuat orang lain suudzon. Kenapa kok dia tidak tersenyum? Kenapa mukanya kok cemberut? Saya ada masalah atau tidak? Akhirnya membuat orang jaga jarak dan akhirnya terjadilah kerenggangan. Akhirnya kuranglah teman dan kerabatnya. Taib, itu yang pertama. Yang kedua, walibtida'u bissalam. Harus banyak-banyak salam. Harus banyak-banyak salam. Masya Allah, di pesantren kita di sini itu sudah menjadi kultur. Bahkan dituliskan, ditempelkan di mana-mana itu tulisan tentang orang muslim itu, orang baik itu adalah orang yang memulai dengan salam. Anak-anak kecil terkadang, meskipun sunnahnya itu orang yang naik motor yang menyalami anak kecil, yang mengalami orang berjalan, tapi kalau anak-anak di sini, santri di sini, mereka jalan kaki, kita naik motor, tapi mereka yang salam juga. Tamam? Itu yang kedua, memulai dari salam. Hadisnya jelas. Hadisnya kaitannya antara salam dengan cinta, dengan kasih sayang, dengan pertemanan itu sangat-sangat erat. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kalau pertemanan itu tidak didasari dengan kasih sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala, akan bengkok, akan tidak bertahan lama, ikhwah sekalian. Itu. Jadi al-ukhuwatu bil al-mahabbatu fil ukhuwah, cinta dalam persaudaraan itu lahir ketika diantaranya syarat-syaratnya adalah tadi. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Apakah kamu ingin aku tunjukkan, kata Rasulullah kepada para sahabat, kepada sebuah amalan, idza fa'altumuhu, kalau kalian lakukan, tahabbtum, kalian akan saling cinta. Afshus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Taib, itu yang kedua. Ini insya Allah mudah-mudah semua. Satu, tersenyum. Yang kedua, salam. Yang ketiga, wal mu'anasatu wat tawsi'atu 'indal julus. Bersikap ramah ketika bersama. Ketika duduk bersama, ketika jalan bersama, ramah kepada temannya. Ya, ramah ini banyak diartikan di sini ya. Ramah itu ya apa kalau bahasa kita ya, intinya ya orangnya low profil, santai, tidak buat orang lain itu canggung, kemudian diajak ngomong juga enak, itu maksudnya ramah ketika bersama. Diajak ngomong enak, kemudian care, perhatian, amanah, itu semua. Ini semua kemudian yang membuat kita itu semakin baik kepada teman kita. Ini adab-adabnya. Ramah, care. Ada orang ketika kamu duduk bersama, apalagi di zaman sekarang ini banyak handphone ini. Temannya berbicara, iya, padahal nggak dengar apa yang dibicarakan. Ini bukan termasuk adab. Atau ketika bersama berbicara, teman berbicara, dia menjawabnya dengan sambil tidak menghadapkan wajahnya. Tidak. Rasulullah itu ketika ada orang yang mengajaknya berbicara, siapapun orangnya, mau orang bawahan atau orang atasan, beliau itu menghadapkan seluruh wajahnya, bahkan seluruh badannya untuk menjawab sebagai pertanda bahwa beliau serius memperhatikan apa yang kita bicarakan. Bayangkan bedanya itu ketika orang berbicara atau mengajak kita berbicara, kita sambil lalu saja menjawab pertanyaan atau menjawab salam yang diucapkan. Beda dengan orang yang kemudian ada yang menengok ke kita, kemudian tersenyum, apalagi ketika kemudian menyalami kita dan seluruh badannya menghadap kepada kita. Apapun pembicaraan kita, ini
di antara adab. Kemudian kita lanjutkan ikhwas sekalian, wal tasyyi'u 'indal qiyam. Nah, beliau di sini mengatakan bahwa turut melepas saat teman berdiri. Ini maksudnya ketika ada teman yang datang mengunjungi kita ketika hendak pulang, maka tanda teman yang baik itu ketika kepulangan kita itu membuatnya itu kehilangan, akhirnya mengantarkan kita sampai ke pintu gerbang, atau mengantar kita sampai ke depan pintu kamar, atau mungkin mengantar kita sampai ke kamar kita. Ini di antara adab. Wal insatu 'indal kalam. Ini juga sangat penting, memperhatikan dan diam saat teman berbicara. Jadi tidak memotong pembicaraan, atau tidak mengalihkan pembicaraan kepada yang lain, atau ketika mendengarkan tidak bermain dengan handphone atau yang lainnya. Jadi diam. Wa takrahul mujadalah fil maqal, dan tidak gampang mendebat, tidak suka untuk memotong pembicaraan, mendebat ketika sedang berbicara. Wa husnul qawli lil hikayat, menceritakan hal-hal yang baik, hal-hal yang membuat teman kita itu kemudian bahagia, tersenyum, candanya pun canda yang membuat teman itu bahagia, suka bercanda dengan temannya. Dan candanya bukan canda yang menyakitkan, canda yang terbatas, karena kebanyakan canda itu nihayatuhu wabal. Kalau berlebihan, ya ibarat bumbu, pakai garam terlalu berlebihan akan membuat masakan itu akan rusak. Sama dengan pertemanan, kalau candanya berlebihan tidak kenal batas, nah itu bukan namanya pertemanan, itu kegilaan ya. Canda yang sewajarnya dan sebatasnya. Wa tarkil jawabi 'inda inqida'il khitab, tidak memotong pembicaraan. Wan nida'u bi ahabbil asma, dan memanggilnya dengan nama yang paling baik. Ini yang sangat penting, ini yang terakhir ini. Memanggil nama yang paling baik. Kita di Indonesia ini suka memakai nama panggilan atau nama singkatan. Nama singkatan atau nama julukan yang diberikan kepada kita. Taib, nama itu kan doa. Nama itu doa. Maka jangan sembarang kasih nama. Nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala, yang bermakna doa. Abdullah, Abdurrahman, Muhammad. Nama-nama yang artinya adalah arti kebaikan. Nah, kebiasaan kita suka nyingkat nama, atau ada nama-nama yang kadangnya nama-nama gaul atau nama-nama pena dan sebagainya, nama-nama singkatan, itu tidak masalah selama maknanya tidak bermakna makna yang jahat. Misalnya ada, ya banyaklah perempuan sekarang itu banyak sekali yang seperti itu, punya nama-nama pena yang luar biasa bagus-bagus dan cantik. Taib, ketika nama itu adalah buatan kita dan kita nyaman, dan nama itu ada makna doanya, maka itu lebih baik. Atau nama panggilan kita yang nama itu tidak membuat kita risih. Tapi kebanyakan juga, dan ini yang bahaya, ketika kita memberikan julukan kepada kawan dan teman kita, padahal nama itu bermakna buruk. Itu yang pertama. Atau yang kedua, nama itu tidak disukai oleh teman kita. Maka ini dilarang. Ini terkadang menjadi candaan, tapi ini bahaya, dan ini yang akan merusak hati dan persaudaraan. Tanpa kita sadari, kita akan terjatuh kepada dosa. Karena nama itu doa. Kalau bukan kepada teman kita, ya doanya kembali kepada kita. Ketika kita memakai julukan atau nama kepada saudara teman kita padahal tidak dia sukai, itu dosa. Maka ikhwas sekalian dirahmati Allah, wala tanabazu bil alqab. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Itu semua adab-adab kepada teman sebelumnya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ayat yang berceritakan tentang orang-orang yang terbiasa mengejek-ngejek satu sama lain, itu berbahaya. Bi'salismul, alangkah buruknya dosa setelah keimanan. Dosanya kefasikan. Maka manggillah dengan nama yang baik. Suatu ketika ada salah seorang yang masuk Islam yang namanya itu Hazin. Namanya Hazin. Apa artinya Hazin? Hazin artinya sedih. Maka sama Rasulullah disuruh ganti. Jangan, karena nama itu doa. Kata dia, saya tidak akan mengganti nama yang diberikan oleh orang tuaku. Ya kata Rasulullah, ya terserah kamu. Ya bahasanya ya, maksudnya ya udah.
akhirnya ikhwas sekalian, tidak ada waktu, tidak ada hari, tidak ada detik kecuali orang itu selalu berada dalam kesedihan dan kegundahan. Mukanya galau terus, kalau lihat mukanya itu sumpek, kelihatan penuh masalah, padahal udah makan juga. Itu diantara jawaban, karena dia menolak daripada memberikan nama yang baik. Ada juga sahabat yang lain bernama Syirir, namanya Syirir itu orang jahat. Kata Rasulullah kemudian diganti Barir, orang baik. Maka dia kemudian namanya diganti, kemudian menjadi doa baginya, dan dia pun kemudian menjadi orang baik. Dan banyak nama yang lain. Tadi yang Hazin, ketika sedih terus akhirnya datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya sedih terus. Akhirnya dikasih namanya Sahal yang mudah, bahagia. Ini diantara beberapa adab-adab ikhwas sekalian yang sangat sering terjadi dalam interaksi kita di kamar. Kalau dalam ruang lingkup lebih kecil lagi, teman-teman sekamar, jauh banyak juga adab-adab yang mesti kita jaga. Namanya hidup bersama itu sangat riskan terjadi gesekan, sangat riskan terjadi kesalahpahaman. Maka yang paling harus didepankan kepada kita dalam berteman, dalam ruang lingkup kamar asrama tadi adalah at-tafahum, saling memahami, saling kompromi, tahu bahwa rupanya teman ini seperti ini, tidak suka seperti ini, harus saling tahu. Jadi at-tafahum itu akan membuat kita menjadi lebih kepada at-ta'aluf atau ta'lif. Orang tidak bisa kemudian semakin mencintai, semakin akrab ketika tidak ada saling faham di antara mereka. Faham teman saya itu marahnya kalau apa, faham kalau dia tidak sukanya apa, paham kalau teman saya tidur itu tidak suka nyalakan lampu, maka kita kemudian kalau mau nyalakan lampu di luar kamar. Dan banyak lagi adab-adab dalam kamar tentunya yang sangat penting. Dan ini bisa kita fahami seiring waktu, saling belajar, saling terbuka satu sama lain untuk memahami hak-hak di kamar. Kami ketika tinggal di Yaman itu beberapa negara ya, ada orang Somalia, ada orang Yaman, ada orang Tajikistan, dan masing-masing punya karakter yang berbeda-beda. Tapi alhamdulillah di awal tahun sempat berat terasa. Kita mau makan sarapan pagi, ada teman yang tidur pagi tidak boleh makan. Kita tidur siang, tiba-tiba ada mereka masuk sikat gigi di dalam kamar. Ini semua akan menimbulkan konflik ketika tidak pintar untuk memanage bagaimana fikih berasrama. Maka ikhwas sekalian, itu kata kuncinya. At-tafahum, saling faham, saling terbuka, masing-masing menyampaikan bahwa keinginannya seperti ini, komunikasinya seperti ini, insya Allah. Kalau komunikasinya baik, maka banyak hal-hal yang bisa diselesaikan bersama. Taib, itu di antara adab-adab berasrama. Di antara yang lain, misalnya adab-adab berasrama adalah seorang teman yang baik itu tadi, ketika berasrama, sebelum dia memulai daripada dirinya sendiri, dia mengetahui bahwa apa yang disuka oleh teman-teman, dia harus mencari apa yang disuka oleh teman-teman saya. Oh, teman saya ini suka kalau kamarnya bersih. Oh, teman saya ini suka kalau jendelanya dibuka di pagi hari misalnya, dan seterusnya. Itu bisa dipelajari, bisa difahami ketika kita saling terbuka, saling komunikasi, tidak ada sekat di antara kita. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama tentang adab dalam memilih teman dan adab bersama teman. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sana insya Allah banyak adab-adab keseharian, baik itu di dalam kamar atau di luar kamar, karena sama saja. Apa yang harus kita lakukan ketika berada di luar, atau apa yang kita harus lakukan ketika berada di asrama, itu juga adab Islam yang harus kita lakukan ketika berada di luar. Adab misalnya tidak mengangkat suara. Inna angkaral aswati la sautul hamir, karena suara yang terlalu tinggi akan mengganggu. Sebagaimana itu terjadi dalam asrama, juga itu juga yang terjadi di luar. Dan semuanya ini butuh proses, butuh pelajaran. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan akhlak yang baik, diberikan budi pekerti yang luhur,
dimudahkan dalam istiqomah untuk menjadi pribadi-pribadi yang salehah, abidah, qanitah, menjadi pribadi-pribadi yang akhlaknya baik, karena akhlak yang baik itu adalah pondasi daripada peradaban. Akhlak yang baik itu adalah intisari dari ajaran Islam. Wa innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Seorang syair mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Sungguhnya sebuah peradaban itu akan jaya, akan eksis ma baqiyat akhlaquhum, ketika akhlak, ketika budi pekerti, ketika adab di dalam negara itu atau di dalam komunitas itu dibangun, maka peradaban akan terjadi. Tetapi ketika tidak ada adab di antara mereka, fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Maka jangan berbicara tentang peradaban, jangan berbicara tentang kejayaan, jangan berbicara tentang pencapaian-pencapaian i'la'i kalimatillah ketika kita belum beres dalam masalah adab dalam berteman. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.